Pelik kasus saling lapor atas dugaan penyekapan dan penganiayaan seorang pemuda di sebuah kafe di kawasan Jakarta Timur masih berlanjut. Seperti apa perjalanan konflik saling lapor kasus dugaan penggelapan berujung penyekapan dan penganiayaan ini? Inilah Prime Story, utang piutang berujung penyekapan. Ketika kawan jadi lawan, mungkin itulah yang menggambarkan kasus penyekapan selama 3 bulan dengan indikasi penganiayaan terhadap seorang pemuda berinisial MRR di sebuah kafe di kawasan Durensawit, Jakarta Timur. Bermula 2 orang sahabat yang hendak mencari cuan bersama, kini keduanya berujung saling lapor di pihak kepolisian. Dan di tengah penyelidikan kasus MRR di kepolisian, HRA tidak terima dan membantah tudingan tersebut dan justru melaporkan balik MRR atas tudingan penggelapan uang dana transaksi jual beli mobil dari bisnis keduanya. Sejak saat itulah hubungan pertemanan keduanya retak dan keduanya kini terpaksa harus menjadi lawan di mata hukum. Dan inilah Prime Story, utang piutang berujung penyekapan. Tabung gas 3 kilogram dilemparkan di kepala, gitu kan, jadi sangat-sangat tidak manusiawi lah apa yang dilakukan oleh para pelaku ini. Saya bisa bantah juga itu, tuduhan-tuduhan yang dilakukan kepada HRA itu tidak benar. Belakangan publik diramaikan oleh pemuda berinisial MRR yang mengaku telah disekap dan dianiaya selama 3 bulan di sebuah kafe di kawasan Durensawit, Jakarta Timur. Kasus ini mencuat ke permukaan kala MRR melaporkan terduga pelaku berinisial HRA ke Polres Metro Jakarta Timur. Tadinya, MRR dan HRA merupakan kawan yang mencoba peruntungan dalam bisnis jual beli mobil. Oktober 2023, keduanya sepakat untuk membagi hasil penjualan mobil dengan rasio 60-40%, yang mana 60% milik HRA dan 40% sisanya milik MRR. Transaksi awal berjalan mulus tanpa ada kendala. Namun bibit masalah muncul tatkala MRR disebut-sebut melakukan penggelapan sejumlah uang hasil transaksi jual beli mobil. Kami menemui kedua belah pihak untuk memastikan duduk perkara peliknya kasus ini. Kuasa hukum RRR Muhammad Nurmansyah menjelaskan transaksi keempat mulai mandek. MRR menggunakan uang hasil bisnis jual beli mobil itu untuk keperluan pribadinya. Seharusnya MRR menyetorkan sejumlah 320 juta rupiah kepada HRA, namun hanya 143.500.000 rupiah saja yang baru ia berikan. Dari sinilah peristiwa penyiksaan dan penyekapan dimulai. 19 Februari 2024, MRR diminta bertemu HRA di sebuah kafe bernama Distrik 1947 di kawasan Durensawit, Jakarta Timur. MRR diminta HRA untuk membantu menggadaikan mobil. Alih-alih membahas hal itu, MRR justru mendapatkan perlakuan kasar. Ia mengaku disiksa, dipaksa memakan batu, disundut rokok di sekujur tubuh, dan dimintai untuk melunaskan hutangnya. Penyiksaan terus berlanjut. MRR mengaku pernah dipukul menggunakan tabung gas, tong sampah besi, asbak rokok, dan stik golf selama disekap. Hingga pada 1 Juni 2024, MRR memberanikan diri untuk pulang ke rumahnya meski diancam. Didasari dorongan keluarganya, MRR memberanikan diri untuk melaporkan penyekapan dan penyiksaan yang ia alami ke Polres Metro Jakarta Timur. Pelaku pada saat itu naik pitam dan akhirnya mengajak korban ke suatu kafe gitu kan di bilangan Durensawit. Lalu semenjak saat itu sudah tidak boleh pulang dan dilakukan penganiayaan. Kalau yang dari pengakuan korban dan dari kita cocokkan dengan bukti visum ya, itu korban itu tuh memang banyak luka sundutan di badannya gitu kan. Lalu ada bekas sabetan, mungkin kabel, nggak ngerti gitu kan. Dulu juga pengakuan korban sih detailnya dia ini diborgol, ditelanjangi gitu kan, lalu juga ditelanjangi di luar sampai jam 6 pagi,
bagian kelaminnya itu dimasukkan bubuk cabai, dibakar gitu kan, lalu juga dia dipukuli secara bersama-sama ya. Kami juga mengkonfirmasi hal tersebut kepada HRA. Secara tegas, ia membantah segala tudingan yang ditujukan kepada dirinya. Jika dari pengakuan MRR memakai uang sejumlah 320 juta, namun HRA menuduh MRR menggelapkan sejumlah uang mencapai 345 juta rupiah. Dan sekarang melalui kuasa hukumnya, Suntan Satria Reva, HRA kini melawan balik. Selama 3 bulan itu kalau MRR itu tangannya diborgol, kemudian dilakukan penyiksaan segala macam, orang tuanya tidak mengetahui, itu bisa kita bantah semua bahwa awalnya saudara MRR ini itu banyak melakukan tindak-tindak pidana, gitu. Penggelapan dan penipuan korban-korban itu banyak, gitu. Salah satunya adalah klien saya HRA. Pertanyaan sederhana saya sebenarnya, ketika memang benar ada penyekapan selama 3 bulan, kenapa dari pihak keluarga itu tidak membuat laporan kehilangan, laporan orang hilang ke kepolisian? Kenapa tidak ada upaya seperti itu? Terkait penggelapan dan penipuan ya Mbak, jadi apakah nantinya ada pasal-pasal lain yang diduga gitu kan, itu ya nanti biarkan pengembangan di proses kepolisian. Kan sampai detik ini, sampai hari ini itu kita punya bukti-bukti, punya gambaran gitu kan, itu bahwa si MRR itu melakukan mengalirkan dana-dananya itu untuk keperluan pribadi gitu, salah satunya untuk judi online. Kami telah mendatangi Kafe Distrik 1947 yang berada di Jalan Pendidikan Raya RT 3 RW 14 Duren Sawit, Jakarta Timur. Kafe yang biasanya ramai dan digandrungi anak muda ini menjadi saksi bisu benar atau tidaknya dugaan penganiayaan dan penyekapan. Kami turut berbincang dengan Badai Ahtadera selaku pemilik Kafe 1947. Ia membantah adanya penyekapan dan tindak kekerasan yang terjadi di tempat usahanya. Dan terkait penyekapan itu saya pikir nggak ada, karena memang kalaupun demikian pasti dari awal orang tuanya juga udah bicara ke saya dan udah bicara juga ke orang tua saya. Jadi diberitakan itu kan selama 3 bulan disiksa lain dan sebagainya. Saya pikir itu nggak benar. Kami langsung mendatangi Polres Jakarta Timur untuk mencari tahu tentang kejelasan atas kasus dugaan penggelapan berujung penyekapan dan penganiayaan. Kapolres Jakarta Timur Kombes Pol Nicholas Ari Lilipali yang mengaku masih melakukan pendalaman atas peliknya perkara ini. Menurut korban, dia diancam dan dia memang ada punya kesalahan juga karena belum menggelapkan atau menipu uang sebanyak 177.500.000 yang belum dikembalikan kepada terlapor, dan ini hak saudara H. Dari MRP itu dari hasil fair memang ada luka-luka dan bekas sudutan rokok, dan juga ada bukti-bukti yang memang disampaikan kepada kami, tapi ini masih dalam tahap penyelidikan yang belum bisa kami beberkan ke publik. Tetap kami akan melakukan penyelidikan sesuai dengan prosedur hukum yang mengikat kita anggota Polri. Sementara itu, pengamat hukum pidana Universitas Trisakti Abdul Fikar Hajar menilai polemik saling lapor yang terjadi sebenarnya permasalahan perdata akibat hutang piutang yang bisa saja terselesaikan dengan penarikan aset. Hingga ada dugaan salah satu pihak memilih menyelesaikan permasalahan menggunakan cara lain dan berujung timbulnya permasalahan baru yang berkaitan dengan tindak pidana. Sebabnya adalah itu tadi, karena transaksi hutang piutangnya tidak dilakukan dalam bentuk tertulis, sehingga menimbulkan tafsir bahwa itu bisa penggelapan, bahwa itu bisa penipuan, gitu ya. Di satu sisi, tindakan nagihnya bisa ditafsirkan juga sebagai penculikan. Nah, jadi dua-duanya kalau menurut saya harus diproses. Hingga saat ini kasus saling lapor antara MRR dan juga HRA masih terus bergulir di pihak kepolisian.
Dan pihak kepolisian juga telah melakukan olah TKP untuk menemukan sejumlah bukti untuk mencari titik terang terkait kebenaran kasus ini. Dan penantian terkait versi cerita mana yang benar antara dugaan penggelapan uang, penyekapan, dan juga penganiayaan masih terus dinanti. Saya Tasya Arneta, dan inilah Prime Story. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.